Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Seperti biasa di sini kita akan update info terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung aja gas ke info terbarunya. Oke teman-teman, hari ini di beranda Pi Network ada pembaharuan terbaru ya teman-teman ya. Dan di sini keterangannya Celebrating Pi Today 2024. Oke. Jadi hari ini adalah hari Pi Today ya teman-teman ya. Sebetulnya kemarin ya teman-teman ya, kalau kita mengikuti tanggal di Indonesia. Berhubung ini di Amerika, maka pembaharuannya baru di up pagi ini ya teman-teman ya. Nah, kebetulan di sini ada pemberitahuan di bawahnya ya teman-teman ya. Happy Pi Today 2024. This is the last Pi Today before Open Network. Nah, jadi keterangan di bawah sini ya teman-teman ya. Hari Pi Today 2024 tanggal 28 Juni ini adalah hari Pi Today terakhir sebelum Open Mainnet. Oke. Jadi fix di tahun 2024 adalah Open Mainnet ya teman-teman ya. Jadi buat rekan-rekan pioner semua, kalian tidak usah bingung karena di sini keterangannya fix tahun 2024 adalah tahun peluncuran Open Mainnet dari Pi Network. Kenapa saya berani menyatakan seperti ini? Karena di sini sudah ada keterangannya. Ini adalah hari Pi Today terakhir sebelum peluncuran Open Mainnet. Jadi tidak akan ada lagi nanti Pi Today tahun 2025 ya. Jadi 2024 tanggal 28 Juni ini adalah Pi Today terakhir para pioner. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba translatekan aja langsung ini ya teman-teman ya. Jadi biar lebih jelas dan kita bisa sama-sama tahu. Di sini kita sudah translatekan ya teman-teman ya. Selamat Pi Today 2024. Ini adalah Pi Today terakhir sebelum Open Network. Nah, ini ya teman-teman. Fix di sini sudah dinyatakan core team seperti ini ya. Dan kami masih berada di jalur yang tepat untuk mencapai Open Network pada akhir tahun 2024. Nah, jadi fix Open Mainnet akan diluncurkan di akhir tahun 2024. Nah, akhir tahun ini kemungkinan antara November dan Desember ya teman-teman ya. Kemungkinan Open Mainnet akan diluncurkan di akhir tahun, yaitu di bulan Desember. Tapi nanti akan diberitahukan 1 bulan sebelum peluncuran ya teman-teman ya. Jadi mungkin Open Mainnet-nya diumumkan di bulan November. Nah, baru mungkin Desembernya diluncurkan ya teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian baca pengumuman Pi Today untuk mempelajari lebih lanjut kemajuan komunitas dalam kondisi Open Network dan semua produk, teknologi, dan inisiatif masyarakat yang memfasilitasinya. Selain itu, ikut serta dalam tantangan kemajuan jaringan terbuka Pi Today, di mana Anda membuka hadiah dengan menjelajahi berbagai bagian ekosistem Pi. Oke, kita kembali ya teman-teman ya. Nah, di sini ada juga video ya teman-teman ya, tapi mungkin di akhir video nanti kita tonton ya. Kita coba telusuri dulu di announcement ya teman-teman ya. Kita klik. Kita tunggu sebentar ya. Oke, di sini ada postingan terbaru di blognya Pi Network ya teman-teman. Kita terjemahkan dulu. Oke, di sini sudah ada keterangannya merayakan Pi Today menjelang Open Network menuju awal yang baru. Kita scroll ke bawah ya teman-teman ya. Pi Today 2024 menandai tonggak penting bagi Pi Network. Ini adalah Pi Today terakhir sebelum kami meluncurkan Open Network. Oke ya, jadi fix 2024 tahun resmi peluncuran Open Mainnet Pi Network. Dan sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam ketentuan Open Network,
pada bulan Desember 2023, jalan kita menuju open network bergantung pada upaya kolektif seluruh komunitas Pi, termasuk tim inti, pengembang komunitas, dan semua pioner. Nah, jadi open mainnet ini semuanya harus berkontribusi ya teman-teman ya. Baik komunitas pioner, core team, kemudian developer ya atau pengembang komunitas, dan semua pioner. Berkat kontribusi dan inovasi luar biasa dari seluruh komunitas, kita telah membuat kemajuan besar dan berada di jalur yang benar. Oleh karena itu, untuk perayaan P2Day hari ini, kami akan membagikan informasi terkini tentang kemajuan yang telah dicapai dalam ketentuan jaringan terbuka. Oke, di sini ada beberapa hal yang akan disampaikan ya teman-teman ya melalui blognya Pi Network ini. Meninjau pembaharuan dan rilis produk sejak hari Pi 14 Maret 2024, memperkenalkan rilis baru yang hari ini disajikan di bagian terkait pembaharuan produk dan teknologi. Melihat sekilas inisiatif berikutnya yang akan memajukan jaringan menuju sasaran jaringan terbuka kami, dan memulai acara komunitas untuk perayaan tantangan jaringan terbuka P2Day yang terbaru. Namun, pertama-tama kami sangat gembira mengumumkan bahwa komunitas pioner kini telah mencapai lebih dari 60 juta pioner yang terlibat. Oke, ini updatean terbaru. Komunitas pioner di seluruh dunia ini sudah mencapai 60 juta lebih ya teman-teman ya. Tapi di sini tidak dibicarakan secara spesifik 60, berapanya tidak tahu ya teman-teman ya. Di sini yang jelas sudah 60 juta lebih. Kemudian kondisi dan status jaringan terbuka. Hari ini kami mendapatkan informasi terbaru mengenai kemajuan 3 kondisi utama kami untuk jaringan terbuka. Yang pertama di sini, selesaikan semua pekerjaan persiapan jaringan terbuka di bidang teknologi, produk, bisnis, dan hukum dengan mengikuti strategi Pi Network yang konsisten. Oke, di sini ada beberapa kemajuan ya teman-teman ya, 3 kondisi untuk jaringan terbuka. Jadi ini persiapan core team dan fokus yang akan dikerjakan core team untuk menuju open mainnet ya teman-teman ya. Di sini core team akan menyelesaikan semua pekerjaan baik di bidang teknologi, produk, bisnis, dan ketentuan hukum ya teman-teman ya. Tim inti terus berupaya mencapai tujuan ini. Sebagian besar pengumuman ini di bagian selanjutnya akan didedikasikan untuk kemajuan yang telah dicapai dan beberapa inisiatif mendatang di berbagai bidang proyek yang bergerak menuju open network. Kemudian untuk pemberitahuan yang kedua, memenuhi tujuan KYC jaringan, migrasi, dan pembuatan utilitas. Saat menetapkan lini waktu, kami menetapkan 3 tujuan yang terutama didorong oleh upaya komunitas. Pertama, 15 juta pelopor yang telah melakukan KYC. Saat ini kami telah memiliki lebih dari 12 juta pelopor yang telah melakukan KYC. Oke, jadi per hari ini sudah ada sekitar 12 juta pioner yang lolos KYC. Jadi masih kurang 3 juta pioner lagi ya teman-teman ya untuk memenuhi syarat open mainnet. Naik dari 9,45 juta pada tanggal 14 Maret 2024. Banyak kasus khusus KYC yang telah dibuka blokirnya untuk memfasilitasi peningkatan ini. Dan percepatan diharapkan dengan lebih banyak perubahan dan inisiatif mobilisasi masyarakat. Kedua, migrasikan 10 juta pioner ke mainnet. Saat ini kami memiliki 5,79 juta pioner di mainnet dibandingkan dengan 4,5 juta pada 14 Maret 2024. Oke, jadi pioner yang sudah atau pioner yang walletnya sudah bermigrasi ke mainnet ini ada sekitar 5,79
79 juta ya teman-teman ya. Jadi masih ada sekitar 3, sekian juta lagi yang belum ya teman-teman ya. Kami telah membuat dan akan terus membuat perubahan yang mempercepat migrasi mainnet. Teruskan membaca untuk detail di postingan ini. Kemudian ketiga, 100 aplikasi Pi yang ada ya. Yang pertama di sini di mainnet atau untuk mainnet. Kemudian mematuhi kebijakan platform Pi. Kemudian memenuhi kebutuhan sebenarnya dan memberikan manfaat bagi ekosistem Pi dan merupakan aplikasi yang berbeda. Kami sekarang memiliki lebih dari 70 aplikasi Pi yang mendukung mainnet atau mainnet yang memenuhi kriteria ini, naik dari 50 pada tanggal 14 Maret 2024. Oke, jadi perkembangan terbaru untuk ekosistem atau aplikasi utilitas di sini sudah ada sekitar 70 aplikasi ya teman-teman ya, yang diterima oleh core team dan memenuhi syarat. Jadi masih kurang sekitar 30 aplikasi utilitas ya teman-teman ya. Kemudian tidak ada lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan. Kami mengontrol tanggal peluncuran jaringan terbuka. Hal ini memungkinkan kami menghindari peluncuran pada saat faktor global dapat membahayakan kripto dan ekosistem bisnis tradisional. Jadi untuk tanggal open mainnet ini masih dirahasiakan oleh core team ya teman-teman ya. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kok core team merahasiakan tanggal peluncuran open mainnet. Nah, di sini alasannya adalah untuk menghindari peluncuran pada saat faktor global yang dapat membahayakan dunia kripto. Jadi core team sangat berhati-hati ya teman-teman ya untuk peluncuran open mainnet ini ya teman-teman ya. Core team akan meluncurkan open mainnet ini di saat waktunya tenang ya teman-teman ya, di saat mungkin kripto lagi bullish-bullishnya ya, bisa jadi seperti itu ya teman-teman ya. Meskipun saat ini kami tidak mengantisipasi kejadian serupa, kami juga tidak akan mengabaikannya. Kami akan berupaya memastikan peluncuran kami dilakukan pada waktunya untuk mendapatkan hasil terbaik bagi jaringan. Oke, tanggal peluncuran open mainnet dirahasiakan oleh core team karena untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan ya teman-teman ya. Kemudian itulah ringkasannya, berikut detailnya. Kemajuan teknologi dan produk menuju jaringan terbuka. Sejak pengumuman hari ini, tim inti terus fokus pada kemajuan persiapan jaringan terbuka, termasuk prioritas utama KYC, migrasi mainnet, node, dan inisiatif lain seperti pertumbuhan dan penutupan pasca migrasi. Upaya untuk membangun utilitas dan komunitas yang kuat melalui koneksi pioner, fitur sosial, dan acara komunitas juga terus berlanjut. Hal ini selaras dengan tujuan jaringan tertutup untuk mencapai sejumlah besar pioner terverifikasi di mainnet, menyelesaikan persiapan jaringan terbuka, dan mendiversifikasi utilitas mata uang kripto Pi. Kita lanjut ya teman-teman ya. Baca terus untuk mengetahui lebih lanjut dan ikuti pembaharuan yang tersedia. Seperti biasa, pembaharuan teknologi dan produk ini berfokus pada fitur dan item pekerjaan yang terlihat, relevan, dan menarik bagi para pioner dengan mengabaikan banyak pekerjaan di bagian belakang tetapi tetap penting. Kemudian ada juga informasi KYC. Tim inti telah mengembangkan beberapa metode untuk membantu pioner lulus KYC di berbagai titik dalam proses aplikasi, validasi, dan persetujuan. Kemudian ada juga pembaruan di sini ya teman-teman ya. Rilis baru. Minggu ini kami merilis fitur baru untuk membuka blokir banyak pioner dalam proses KYC. Kemudian persyaratan perubahan kata sandi ditambahkan dalam daftar periksa mainnet untuk beberapa pioner. Setelah selesai, mereka akan memastikan akun mereka aman sebelum melanjutkan KYC.
Oke, di sini ada updatean juga ya teman-teman ya. Minggu ini kami merilis fitur baru untuk membuka blokir banyak pioner dalam proses KYC. Nanti fitur untuk KYC di sini akan diperbaharui oleh core team juga ya teman-teman ya. Kemudian persyaratan perubahan kata sandi. Jadi buat teman-teman yang lupa kata sandi, nanti bisa memperbaharui kata sandi kalian sebelum kalian menuju dalam daftar periksa mainnet. Dan hari ini kami memperkenalkan fungsi banding baru yang untuk pertama kalinya memungkinkan pioner untuk mengajukan banding atas beberapa keputusan penolakan KYC dan mengajukan kasus mereka untuk opini kedua jika mereka tidak setuju dengan penilaian validator. Oke, nanti juga akan ada fitur banding ya teman-teman ya. Jadi buat rekan-rekan pioner yang KYC-nya kemarin tidak lolos atau ditolak, kalian bisa mengajukan banding ya teman-teman ya. Kemudian kalian juga bisa protes atau berkomentar jika kalian tidak setuju dengan penilaian validator Pi Network. Sejak P2Day kami telah merilis banyak fitur KYC dan penyempurnaan untuk mengatasi aplikasi yang macet dan membantu memajukannya ke tahap KYC berikutnya, seperti menambahkan pengambilan sudut wajah kiri ya dan kanan dalam pemeriksaan keaktifan untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Oke, jadi di sini juga untuk fitur KYC nanti akan ditambahkan pengambilan sudut wajah kanan dan sudut wajah kiri. Mungkin beberapa rekan pioner kemarin ada notifikasi ya teman-teman ya, kalian diminta untuk verifikasi wajah. Nah, ini sudah ditambahkan oleh core team. Penundaan dalam pemeriksaan keaktifan dan beberapa pemeriksaan keaktifan untuk kasus yang berlaku, termasuk kasus dengan status KYC tentatif yang akan membantu mereka maju ke langkah berikutnya. Lebih dari 1,78 juta pioner telah menyelesaikannya. Setidaknya satu pemeriksaan keaktifan selama peluncuran bertahap selama 2 bulan terakhir. Kemampuan pengiriman ulang ditawarkan pada banyak kasus di mana pengiriman ulang akan membantu dalam membuka blokirnya. Instruksi yang lebih jelas tentang tindakan selanjutnya yang harus dilakukan di aplikasi KYC dan daftar periksa mainnet diberikan kepada orang-orang yang mengalami kebuntuan dan tidak tahu harus berbuat apa. Kami juga meluncurkan berbagai perbaikan dan penyempurnaan selama kuartal 2 yang mengatasi pemblokir untuk berbagai kasus sudut macet karena bidang yang hilang, kebingungan gambar, kegagalan konversi video, ekstraksi wajah, bagian belakang, beberapa pemrosesan dokumen ID, pemilihan jenis ID dan kesalahan pengunggahan ID, dan latar belakang lainnya proses teknis. Oke. Antar muka dan pengalaman pengguna telah ditingkatkan di seluruh proses KYC guna membantu memandu para pioner dalam melengkapi aplikasi mereka secara akurat. Dengan terjemahan yang kini tersedia di seluruh proses KYC, petunjuk yang ditingkatkan bagi para pioner, validator guna memperlancar proses. Umpan balik yang lebih informatif terhadap entry yang salah, yang semuanya membantu mencegah kasus macet di masa mendatang dan mengurangi kemungkinan diblokir untuk aplikasi. Untuk memfasilitasi validasi KYC yang lebih cepat dan akurat, kami telah merilis berbagai peningkatan untuk membantu validator, termasuk peningkatan algoritma dan alasan penolakan yang lebih halus dan praktis berdasarkan analisis data. Jadi ini pembaharuannya banyak sekali ya teman-teman ya. Untuk pekerjaan mendatang, kami telah berupaya menganalisis data dari semua fitur keaktifan secara keseluruhan untuk meningkatkan akurasi verifikasi keaktifan. Ini juga membantu menginformasikan proses evaluasi yang menentukan apakah KYC tentatif dapat beralih ke status KYC penuh.
membuka blokir aplikasi tersebut untuk melanjutkan proses selanjutnya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang PyKYC dan pentingnya bagi pioner dan jaringan terbuka, lihat sumber daya berikut. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Hari Pi 2024, apa itu KYC, tanya jawab umum KYC dan jaringan terbuka. Kalian tinggal baca aja di sini ya, teman-teman ya, untuk informasi lebih lanjutnya. Kemudian migrasi jaringan utama. Kami terus menyempurnakan pembaruan terkini yang secara drastis meningkatkan kecepatan migrasi internet. Pembaruan ini yang merupakan hasil dari pengujian yang cermat, optimalisasi teknis, dan banyak revisi, telah meningkatkan efisiensi dan kapasitas proses migrasi secara keseluruhan, sehingga memungkinkan kecepatan migrasi hingga 2 kali lipat. Peningkatan ini memungkinkan komunitas memanfaatkan kecepatan migrasi yang lebih cepat dan memungkinkan kami melakukan peningkatan berkelanjutan. Lebih banyak perubahan untuk mempercepat proses migrasi sedang direncanakan dan dikerjakan untuk dirilis pada kuartal 3. Oke, jadi kuartal 3 nanti akan ada peningkatan yang lebih signifikan ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada juga pengoptimalan daftar periksa mainnet untuk membantu memfasilitasi tingkat penyelesaian yang lebih tinggi dan mendorong migrasi jaringan ke mainnet. Semua langkah yang bergantung pada pioner telah dikelompokkan lebih awal dalam daftar untuk memungkinkan penyelesaian yang lebih lancar, mengurangi jeda antara persetujuan dan tindakan pioner. Artinya, setelah pioner lolos KYC, mereka secara otomatis akan ditambahkan ke antrian migrasi. Kemudian, selain peningkatan lebih lanjut pada kecepatan migrasi di kuartal 3, kami berencana menerapkan notifikasi untuk pioner setelah mereka berhasil bermigrasi ke mainnet dalam beberapa bulan mendatang. Oke, nanti akan ada notifikasi juga ya, teman-teman ya, untuk pioner setelah mereka berhasil bermigrasi ke mainnet. Tapi fitur ini akan dirilis dalam beberapa bulan ke depan ya, teman-teman ya. Hal ini akan terus memberikan informasi kepada pioner mengenai status migrasi mereka dan mendorong mereka untuk mulai terlibat dalam aktivitas utilitas di mainnet, sehingga berkontribusi terhadap tujuan jaringan terbuka lainnya. Kemudian di sini juga ada pemberitahuan rilis baru penguncian on-chain. Mulai minggu ini, pioner yang berhasil bermigrasi ke mainnet dapat secara sukarela membuat lockup baru di blockchain. Oke, jadi nanti minggu depan ya, teman-teman ya, teman-teman bisa merubah penguncian koin Pi kalian atau mengubah lockup kalian ya, teman-teman ya. Fitur ini menjawab kebutuhan pioner untuk membuat lockup setelah bermigrasi dan memungkinkan pioner yang bermigrasi untuk menggunakan Pi mereka yang dimigrasi untuk imbalan penambangan lockup jika mereka mau. Membuat lockup baru untuk Pi yang dimigrasi mainnet di Pi Wallet akan meningkatkan tingkat penambangan individu berdasarkan mekanisme hadiah lockup yang sama yang dirinci dalam white paper 2021 yang kemudian membantu mendukung ekosistem yang kuat dan stabil serta memberi insentif pada keterlibatan jangka panjang dengan jaringan. Pengenalan lebih rinci tentang fitur ini akan hadir dalam pengumuman mendatang. Oke, ini jadi coming soon ya, teman-teman ya. Oke, ini panjang banget ya, teman-teman ya. Kita persingkat aja. Di sini ada pembaharuan juga tentang node ya, teman-teman. Kemudian ada platform PNet. Kemudian ada juga PH Network. Ada juga PNet lagi ya, teman-teman ya. Kemudian ada juga geolokasi diaktifkan untuk aplikasi Pi. Kemudian pembuatan dompet pengembang. Kemudian inkubator aplikasi Pi. Jadi untuk lebih jelasnya silakan nanti pioner telusuri aja di blognya Pi Network ya, teman-teman ya. Karena ini jika kita bahas sangat panjang sekali ya, teman-teman ya. Oke, untuk sementara ini aja dulu ya, teman-teman ya. Kalian harus tetap semangat, klik petirnya
Karena kita sudah berada di akhir ya teman-teman ya. Sebentar lagi kita akan menuju kemenangan. Jadi poin kali ini adalah Fix Open Mainnet akan diluncurkan pada tahun 2024 dan diperkirakan akan diluncurkan di akhir tahun. Jadi itu poin terakhirnya ya teman-teman ya. Karena di awal video tadi sudah diterangkan bahwa 28 Juni 2024 adalah hari P2 Day terakhir Pi Netbook sebelum peluncuran Open Mainnet. Oke, sekian saja informasi kali ini. Semangat buat rekan-rekan pioner semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.